apa ini masuk lagi. Oke, baik. Kita lanjut materi kita ya. Masih seputaran estimasi ya. Kita lanjut dari minggu lalu di pertemuan 15 hari ini. Apa sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan materi kita yang lalu, yaitu terkait selang kepercayaan. Tapi kasus kita di sini untuk proporsi. Nah, untuk proporsi di sini ada dua, baik itu satu sifatnya proporsi satu populasi maupun berbeda ya, atau dua populasi, beda proporsi dua populasi. Oke, di sini untuk proporsi akan dicari selang kepercayaan untuk P kecil ya. Jadi P kecil itu simbol dari proporsi suatu kejadian. Sebutlah misalnya sukses dalam populasi dengan tingkat kepercayaan atau 1 kurang alfa berdasarkan sampel berukuran N. Ini rumusnya. Jadi P atau probabilitas dikurangi Z alfa per 2 dikali akar P kurang 1 minus P bagi N. Sedangkan yang tanda di dalam ini adalah simbol dari proporsi. Jadi kalau proporsi itu P-nya kecil, simbolnya P kecil. Kalau P besar itu menunjukkan probabilitas. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal untuk menguji kesuksesan suatu produk. Seorang manajer produksi melakukan penelitian terhadap barang yang diproduksinya. Dan untuk keperluan tersebut, selanjutnya diambil sampel acak sebanyak 250 unit. Ternyata dari produk sebanyak 230, ada 54 unit yang dikategorikan gagal atau rusak ya, itu bisa katakan demikian. Estimasilah selang kepercayaan produk gagal dengan tingkat kepercayaan 90%. Jadi di proporsi ini, estimasi untuk proporsi itu tidak mengenal istilah sampel besar atau sampel kecil. Jadi mau sampelnya besar atau maupun sampelnya kecil, semuanya kita gunakan uji set ya di sini atau dengan satu rumus yang sama. Oke, kita ke kunci jawabannya atau ke penyelesaiannya. Berarti kita butuh tabel Z nanti ya. Sudah proporsi. Oke. Oke. Berarti nanti di sini kita mencoba untuk menjawabnya. Yang pertama kita tahu dulu probabilitasnya, ya. Nah di sini seandainya X sudah bisa terlihat tidak ya di layar masing-masing? Sudah, Bisa, Pak. Pak. Sudah, Pak. Saya. Oke. Sudah, Pak. Seandainya X menyatakan banyaknya produk gagal. Karena di permintaan di soal tadi kan berapa estimasilah selang kepercayaan untuk produk yang gagal. Nah, maka di sini seandainya produk simbol X itu menyatakan produk gagal, maka dari sampel dengan N sebanyak 230 tadi, ya 54-nya kan gagal atau katakanlah cacat seperti itu. Sehingga probabilitas yang kita peroleh adalah X bagi N. Atau produk yang gagal tadi kita bagi dengan total produknya. Berarti produk yang gagal tadi ada 54 dibagi 230. Coba Anda gunakan kalkulator. Apa betul hasilnya 0,235?
dibagi 230. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke. Nah, terus kita lanjutkan, masukkan ke rumus. Ya. Berarti 1 minus alfa sama dengan 90%. Ingat ya, 1 minus alfa itu adalah selang kepercayaan. Sehingga lawannya adalah alfa atau ketidakpercayaan atau error ya kita bisa katakan. Nah, kalau 1 minus alfa 90% berarti alfanya berapa? 10%. 10%. Atau kalau kita buat dalam bilangan desimal adalah 0,1. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, LZ alfa per 2 sama dengan alfanya kita bagi 2 dulu ya. Alfanya kita bagi 2, alfanya tadi 0,1. 0,1 kalau kita bagi 2 hasilnya berapa? 0,05. 0,05. Oke. Maka kita cari luasnya dengan cara 0,5 itu dari setengah kurva normal ini dikurangi dengan alfa per 2 atau 0,05. 0,5 kurang 0,05 hasilnya 0,45. Kita tambah 2 nol ya, karena di tabel Z itu ada 4 angka di belakang koma. Oke, lalu kita masuk ke tabel Z atau distribusi normalnya. Kita mencari nilai ya, nilai di tabel tadi. Tabel Z. Oke, kita dapat 0,4500. 4500. Ternyata tidak ada ya. Yang ada dia berada di antara 0,4495 dengan 0,4505 ya. Maka kita jumlahkan ya, ada di 1,64 dan 1,65. Nah, di sini kita bulatkan saja ya, atau bisa juga caranya nanti 1,64 kita tambah dengan 1,65 lalu bagi 2. Ya, pasti di sini hasilnya nanti 1,645. Ya, tapi bisa juga dengan cara langsung saja kita pilih salah satu. Anda mau pakai 1,64 atau mau pakai juga 1,65 juga boleh ya. Hapus saja. Kita misalnya pilih 1,64 ya, batas bawahnya atau nilai bawahnya. Lalu kita masukkan ke rumus ya. P sama dengan, coba kita lihat rumus tadi. P sama dengan P kurang Z alfa per 2 kali P dalam kurung akar dari P kali 1 kurang P bagi N. Ya. Sisi sebelahnya juga sama, hanya saja simbol di sini sedikit berbeda. Ya. Kalau di sini simbolnya di kiri tanda minus, di kanan tanda plus. Nah, coba kita selesaikan. Kalau kita enter berarti P sama dengan kita selesaikan dulu yang di dalam tanda akar itu. Ya. 1 kurang 0,235 hasilnya berapa? 0,765. 0,765. Oke. Dikali 0,765 kita kali dengan 0,235. 0,179775. 0, berapa, Adri? 179775, Pak. Oke. Hasil tersebut bagi dengan 230. 0,000781630430435. Oke. Lalu diakarkan.
nilai tersebut di akar atau bisa juga di pangkat setengah. Sama ya, akar dan pangkat setengah itu hasilnya pasti sama. Dapat berapa hasilnya? Dapat berapa tadi akar 0, sekian tadi saya tidak. Halo? Halo? Ini pada kemana semua? Iya, Pak. Ya, dapat berapa? 0,02795. Oke. Yang lain hasilnya sama tidak ini? Jangan-jangan hasilnya berbeda. Terus sisi sebelahnya juga sama, hanya saja bedanya di simbol. Ini kita tambah 0,90. Oke. Terus setelah itu kita kali ya 0,02795 kali dengan 1,64. Oke. Coba sekarang kali 0,02795 kali 1,64. Nol 0,045838 Pak. Berapa? Berapa? 0,045 5838. 8 38. 8. Oke. Sisi sebelahnya juga sama. 0,045 Oke, sekarang coba kurangkan 0,235 kurangkan hasil tadi 0,04588. Betulkah hasilnya 0,189? Betul Pak. Betul, Pak. Sama ya, oke. Sisi sebelah atasnya tadi 0,235 ditambah 0,04588. Betul hasilnya? 0,280. Betul Pak. Oke, baik. Nah, ini maknanya apa? Ini maknanya atau artinya pada tingkat kepercayaan 90%, dugaan selang kepercayaan proporsi produk yang gagal itu adalah sebanyak 0,189 sampai 0,280. Atau kalau kita dalam persen ya, bisa juga. Jadi dengan tingkat kepercayaan 90%, dugaan selang kepercayaan proporsi produk yang gagal itu sebanyak 18,9% sampai dengan 28%. Seperti itu. Mau ditulis atau dicatat terlebih dahulu? Mau ditulis. Oke, silahkan.
Sudah? Sudah, Pak. Yang lain sudah? Belum Pak, sedikit lagi. Belum, Pak. Oke. Oke, sudah ya? Sudah Pak. Oke. Baik. Sekarang kita bergeser ke selang kepercayaan untuk beda proporsi dua populasi. Jadi kalau tadi satu, ya sekarang dua. Kalau ada dua beda proporsi untuk dua kasus atau dua populasi, maka rumusnya masih sama menggunakan uji Z. Hanya saja di sini kita lihat rumusnya ada selisih. Ya, selisih antara proporsi satu dan proporsi dua. Sisa yang lain sama, dan juga di sini kita diminta untuk menghitung apa deviasi, atau ini kita sebut sebagai varian ya, varian dari proporsi satu maupun proporsi dua, simbol varian. Kemudian di situ membutuhkan P rata-rata ya, atau P bar. Nah, untuk P bar itu punya rumus juga. Ini P bar sama dengan N1 kali P1 ditambah N2 kali P2 bagi N1 ditambah N2. Oke, kita masuk ke soal. Saya geser. Ya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah kaum laki-laki dan perempuan mempunyai pendapat yang tidak berbeda terhadap suatu nilai budaya tertentu. Dari sampel acak 150 laki-laki dan 100 orang perempuan yang diteliti, ternyata 120 orang laki-laki dan 70 orang perempuan menerima nilai budaya tersebut. Nah, tentukan selang kepercayaan 95% untuk perbedaan proporsi laki-laki dan perempuan yang menerima nilai budaya tersebut. Oke, kita selesaikan.
Nah, di sini diketahui ya N atau jumlah data untuk laki-laki itu adalah 150, sedangkan untuk perempuan 100 jumlah sampelnya. Kemudian yang menerima budaya tertentu yang diteliti dalam riset ini katakanlah jumlah laki-lakinya ada 120 orang, sedangkan jumlah perempuannya ada 70 orang. Nah, selanjutnya kita mencari probabilitas ya dari laki-laki maupun perempuan yang menerima budaya tersebut. Nah, probabilitas untuk laki-laki 120 dibagi 150 dapat 0,8, sedangkan untuk probabilitas perempuan itu 70 dibagi 100. Nah, kita dapat 0,7. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung kita menghitung Z alfa per 2-nya dulu ya. Nah, alfa di sini karena tadi selang kepercayaannya 95% di soal, maka alfanya adalah 5% atau 0,05. Lalu alfa kita bagi 2, 0,05 bagi 2, hasilnya 0,025. Lalu kita masukkan ke rumus, LZ alfa per 2 sama dengan 0,5. 0,5 ini dari setengah ya luas kurva yang terdistribusi secara normal dikurangi 0,025 dari alfa per 2. Lalu kita dapat 0,750. Nah, 0,750 itu kita lihatnya di tabel. 0,750. Oke, ini ternyata kalau kita tarik 1,96. Maka di sini kita dapat hasilnya Z alfa per 2 1,9. Nah, Anda bisa lihat ya, bisa kasih keterangan ya di catatan Anda di lingkar ini diperoleh dengan cara melihat tabel. Ini juga sama. Supaya Anda bisa tahu, oh ini angkanya dari mana. Kadang kalau Anda catat tanpa keterangan itu bingung. Nanti waktu kerja ini yang kemarin bagaimana ya. Gitu. Kemudian juga sebenarnya Anda bisa lihat kembali ya setiap materi yang sudah saya sampaikan itu saya bilang saya selalu unggah di YouTube. Sehingga Anda kalau masih bingung atau masih kurang paham di kelas ini Anda bisa putar ulang. Lanjut kita cari variansnya, tapi sebelum mencari varians karena di situ membutuhkan nilai P bar atau proporsi rata-ratanya kita masukkan ya tadi N kali P ya untuk laki-laki berarti 150 kali 0,8 ditambah 100 untuk jumlah perempuan kali probabilitasnya 0,7 dibagi N laki-laki ditambah dengan N perempuan. Maka 150 dikali 0,8 itu dapat hasilnya berapa ya? 120, Pak. 120, oke. 0,7 kali 100? 70, Pak. 70. 120 ditambah 70? 190. 190. 190 dibagi 150 tambah 100, 250. 190 dapat 0,76 ya. Oke. Ya. Terus kita masuk lagi ke variansnya. Itu kita masukkan ke rumus juga. P bar ini dalam arti 0,76 dikali 1 kurang P bar 1 kurang 0,76 dikali 1 bagi 150 atau jumlah laki-laki dibagi dengan 1 bagi 100 jumlah perempuan. Ya. Coba kita selesaikan dulu dalam kurung. 1 per 150 dapat berapa?
1 bagi 100. 0,006 Pak. 0, ulangi. 0,6 Pak. 0,66 0,006 Pak. 0,006. 2 angka di belakang koma ya. Iya Pak. Oke. Lanjut 1 per 100. 0,01 Pak. 0,001. 0,01 Pak. 0,01. Oke. Sekarang jumlahkan hasil yang 1 dibagi 500 tadi, ada jumlahkan dengan 1 dibagi 100. Aduh, dijumlahkan berapa? Aduh, lama sekali. 0,016 Pak. 0,016. Oke. Simpan itu, kita pindah ke yang sebelah kirinya ini. 1 kurang 0,76. 0,24 Pak. 0,24 dikali 0,76. 0,1824. 0,8124 dikali dengan hasil 0,1824 Pak. 0,8 1824. 1824. Oke. Ya Pak. 0,1824 dikali dengan hasil yang tadi. 1824. Iya. Dikali dengan nilai yang tadi itu. 0,0029184. Oh, oke. Kemungkinan ada pembulatan yang Anda lakukan di sini ya. Tuh. Tapi paling tidak hasilnya mendekati. Oke. Kita lanjut masukkan ke rumusnya. Untuk simpangan baku itu kita untuk ini variansinya. Berarti simpangan baku dari pangkat 2 tadi kita geser, pindah ruas maksud saya, pindah ruas ke sisi kanan, berarti jadi pangkat 2 ubah menjadi akar. Berarti akar dari 0,00304 ini berapa ya? Atau tadi 0,0029 sekian, tipis ya angkanya. Selisihnya. Dapat 0,0551? Betul, Pak. Oke. Nah, kalau sudah sampai di situ, kita masukkan ke rumusnya, ya, selisih antara jumlah probabilitas laki-laki dan perempuan 0,8 kurang 0,7 kurang Z alfa per 2 1,96 ini, kemudian dikali dengan variansinya, simpangan bakunya 0,0551. Yang sisi sebelahnya kanannya juga sama, hanya saja bedanya di tanda tambah. Lalu selisihnya 0,8 kurang 0,7 0,1. Kemudian kita masukkan, kita kali sudah 0,0551 kali 1,96 dapat berapa ya? 0,1079. 0, berapa? 0,107996 Pak. Oke. Sial, Terus ayam.
Terus 0,1 dikurangi hasil hitungan yang sebelumnya tadi. Nol koma satu kurang hasil perhitungan tadi. Minus ya. Dapat minus. Iya, minus, Pak. Minus 0,007996. Iya, Pak. Ya, oke. Kemudian yang sisi sebelah kanannya kita jumlahkan 0,1 ditambah hasil perkalian tadi. 1,96 kali 0,0551. Betulkah hasilnya plus atau positif 0,207996? Betul tidak? Betul, Pak. Sama ya? Oke. Betul, Pak. Nah, ini artinya atau maknanya pada tingkat kepercayaan 95% diduga beda proporsi laki-laki dan perempuan yang menerima budaya tersebut adalah minus 0,007996 sampai dengan 0,20799. Ya, itu beda atau selisihnya. Oke, mau dicatat dulu? Kecilkan biar dicatat. Ya. Sudah bisa kelihatan untuk seluruh jawaban nomor 6 ini, contoh soal ke-6. Sudah, Pak. Saya. Oke. Oke, silakan dicatat.
Oke. Sudah dijawab? Ya. Sudah, Edi? Pak. Oke, baik. Oke, kita sambung. Baik, sekarang coba kita latihan soal. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan langsung ditentukan, oh ini satu rataan populasi, beda rataan populasi, sampel besar, sampel kecil, satu proporsi, beda rataan, proporsi dua populasi gitu. Itu langsung ya dari minggu lalu sampai tadi itu langsung dikasih tahu, oh ini kasusnya seperti ini. Nah sekarang kalau kita temukan kasus seperti ini, dari 36 alumni angkatan tahun 2006 STZ yang dihadirkan dalam acara reuni, diperoleh data bahwa banyaknya anak yang dimiliki alumnus tersebut rata-rata 2,6 dengan simpangan baku 0,3. Tentukan selang kepercayaan 99% untuk rata-rata banyaknya anak yang dimiliki alumni untuk semua alumni tersebut. Nah, contoh soal ini masuk kategori mana? Coba. Apakah masuk satu rataan, dua rataan, atau proporsi, sampel besar atau sampel kecil, atau bagaimana kasus ini? Atau berdasarkan latihan soal Sabtu ini? Coba ada yang mau berargumen atau berpendapat? Halo? Selang kepercayaan untuk beda rataan dua proporsi, Pak. Dua proporsi. Proporsi mana dan mana? Ini proporsi mana dan mana? Nah, sebelum menjawab itu, lihat dulu, oh ini case-nya bagaimana, bentuk soalnya gimana. Coba dibaca dengan seksama itu. Masuk yang mana, kategori yang mana. Kalau satu kelas isinya 50 lebih nih. Untuk selang kepercayaan untuk rataan satu populasi, Pak. Satu populasi dengan sampel besar atau sampel kecil? Sampel kecil. Sampel besar, Pak. Sampel besar ya. Satu rataan dengan kasus sampel besar. Kenapa begitu? Pertama kita lihat di sini tidak ada yang dikomparasi. Ya. Ini titik poinnya di sini. Hanya ada satu nilai rata-rata dan satu nilai simpangan baku. Berarti tidak ada komparasi. Kalau soalnya yang berbentuk perbandingan ada dua populasi atau dua proporsi itu biasanya ada dua rata-rata, dua simpangan baku. Tapi dalam kasus ini tidak ada. Satu. Terus ini masuk dalam rataan satu populasi itu karena apa? Di sini bukan masuk proporsi. Kenapa? Karena tidak ada perbandingan. Tidak ada misalnya tadi ya, yang gagal 50 sekian dari sekian ratus produk. Yang percaya itu budaya ada sekian orang dari sekian orang. Nah itu tuh ciri-ciri kalau Anda lihat yang kayak tadi ini, ini ciri-ciri proporsi itu ada dari sekian banyak yang percaya sekian, yang gagal sekian. Itu biasanya ciri-ciri proporsi. Tapi kalau ciri rataan populasi itu kayak gitu. Terus kenapa sampel besar ini dari sini? Karena kita kategorikan sampel besar itu N-nya di atas dari 30. Begitu. Nah, berarti di sini diketahui apa saja coba? Sebelum kita kerjakan, kita sudah tahu kasusnya itu, diketahui apa kalau gitu?
X barnya 2,6, simpangan PI baku rata-ratanya 2,6. Simpangan bakunya 0,3, N-nya hmm, 36, 1 kurang alfanya itu 99%, oke. 1 minus alfanya 99%. Berarti alfanya berapa? Berapa persen? alfanya 0,01. Oke, 1% ya atau 0,01. Oke, kalau begitu Anda tinggal masukkan sudah rumusnya ke satu rataan dengan sampel besar. Oke, sekali lagi silakan Anda kerjakan di catatan Anda. Saya periksanya tahun depan ya, pas kita evaluasi akhir semester. Oke, lanjut. Bisa ini sampai di sini yang diketahui Anda bisa lanjut kerja tidak? Bisa, Pak. Saya, Pak. oke. Sudah dicatat ini yang diketahui apa saja sebelum Sudah. masuk ke saya? Oke. Baik, kita masuk ke latihan soal 2. Nah, ini. Petani A dan petani B menanam jenis jagung yang sama. Ada 180 petak tanah yang kondisinya sama. Petani A menanam 100 petak dan petani B 80 petak. Petani A mendapatkan hasil panen rata-rata 84 karung setiap petak dengan standar deviasi 5 karung. Sedangkan petani B mendapatkan hasil rata-rata setiap petaknya 80 karung dengan standar deviasi 6 karung. Tentukan selang kepercayaan 90%, beda rata-rata hasil panen per petak antara petani A dan petani B. Oke. Contoh soal ini masuk kasus apa kalau gitu? Untuk latihan soal 2 itu. Selang kepercayaan untuk beda rataan dua populasi. Oke. Untuk rataan dua populasi. Kenapa demikian? Ya, dari soal sudah jelas nampak ada 2 kasus itu. Nah, terus ini bukan masuk ke dalam proporsi. Kenapa? Karena di situ langsung ada nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, kalau sudah ini masuk ke dalam beda rataan populasi, bukan masuk proporsi. Kalau proporsi itu misalnya begini, petani A itu dari 180 petak yang berhasil ditanam adalah 100. Tuh, nah, itu sudah ciri-ciri proporsi. Tapi kalau seperti ini hasil panen rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, berarti ini masuk beda rataan 2 populasi, ya. Seperti itu. Berarti di sini diketahui apa saja di soal. Dari soal ini diketahui apa saja. Yang diketahui untuk X bar A 85 karung, X bar A atau X bar hasil panen petani A 84. Kemudian lalu X bar B X bar B-nya 80 karung, standar deviasi atau simpangan baku untuk A 5 karung, standar deviasi untuk B 6 karung, lalu 1 minus alfa 1 minus alfanya 90% atau 0,9. Oke. N-nya ya. N untuk petani A jumlah 180. 100. Ya. Untuk petani B 100. Ini coba yang 2. Sabar. Oh, N-nya tidak perlu kalau untuk rataan 2 populasi. Karena di sini hanya butuh rata-rata simpangan baku saja. Bagaimana?
Ya, itu tadi Pak yang saya mau tanyakan, Pak. Yang tidak perlu. Mana penghapus ya? Hapus, hapus. Oke. Oke. Tinggal Anda lanjut kerjakan ya. Sekali lagi kerja di catatan. Jadi karakteristik beda rataan itu kalau sudah ada dua petani. Nah, saya estimasi ini tidak bisa kasusnya. Misalnya Pak, kalau saya punya petani ada 100 bagaimana? Maka tidak bisa ya, tidak terakomodir. Ini hanya bisa untuk dua petani atau satu saja itu kita ukur bisa. Tapi kalau data kita sudah mau komparasi misal sampai 3, 4 dan seterusnya estimasi tidak bisa. Nanti di statistik inferensi ada beberapa metode yang mengakomodir kalau kita punya case lebih dari 3 yang mau kita komparasi. Lebih dari 2, sorry. Misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini juga sama, kerja di catatan Anda masing-masing. Akan saya dan asisten periksa atau kami periksa waktu evaluasi akhir semester. Seperti itu. Baik. Berikut yang terakhir, jangan lupa ya kerjakan tugas terakhir, tugas ke-8. Ini jangka waktunya 1 minggu, jadi walaupun ada libur Natal ya, tapi tidak libur ya, tidak persis libur. Ada tugas yang Anda wajib kerjakan. Oke, saya buka dulu ya tugasnya. Kalau tidak salah tugas ke-8 itu tugas kelompok ya. Kelompoknya juga masih sama. Kalau tidak salah. Kita lihat dulu ya. Oke. Kelompoknya masih sama. Kelompok untuk evaluasi akhir semester yang sudah saya buat yang lalu. Jadi Anda kerjakan secara kelompok. Terus dikumpulkan satu orang saja ya. Mau koordinator atau anggota kelompoknya. Pokoknya satu orang saja yang kumpul. Seperti itu. Di sini ada 9 nomor ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Ada 9 number. Ya. Silahkan Anda kerjakan seluruhnya. Kalau dulu saya biasanya dipilih saja ya. Pilih saja. Tapi kali ini Anda wajib kerja 9 nomornya. Ya. Rubriknya ini juga ada. Kerjakan 9 nomor dengan hasil akhir yang tepat dan proses kerja yang benar. Seperti itu. Pasti nilai Anda 100. Terus formatnya di kertas double folio, tulis tangan, tulis nama kelompok Anda di sini. Ya, dari nama pertama sampai nama kedua. Oke, bisa dipahami untuk tugas ke-8? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ini bisanya kayak tidak sepenuh hati. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa kan, Pak? Ya, yang berdua-berdua silakan ditulis di situ biar di absen. Berarti kumpulnya tanggal 27 Desember ya. 1 minggu saja. Oke. Permisi, Pak. Izin Ya. bertanya, Pak. Monggo, silakan. Kemarin pas pertemuan minggu lalu Bapak janji mau kirim ini apa Pak, tabel T itu Pak. Boleh kami minta lagi Pak, saya kemarin belum ada Pak tabel T-nya Pak. Di buku juga belum lihat kah? Di bukunya. Kabar ya? Di buku Oh, kayaknya belum ya. Bukunya saya kasih satu buku saja yang lalu. Bukan iya 2. Pak, Pesan itu saya saja upload Pak. 2. Oke, nanti coba saya lihat lagi ya. Pesan saya uploadnya 2 buku. Bukunya David, bukan David Mario ya.
di Twitter. Oh, satu buku saja. Oke, oke. Saya share lagi ya bukunya. Tunggu ini saya langsung upload saja. Oke, ada pertanyaan lagi selain itu? Kalau tidak ada, saya matikan rekaman.